Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Perikopnya, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup secara adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pengharapan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dalam keadaan kewibawaanmu. Janganlah ada yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini dari perenungan kita, bahwa kita sudah masuk dengan ucapan syukur bahwa kita terima berkat yang baru dari Tuhan, pengurapan yang baru, dan juga semua ya di dalam rencana Tuhan. Dan saat ini dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bijaksana. Dia mendidik kita untuk kita bisa meninggalkan keinginan-keinginan dunia, dan kita hidup beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, dunia yang penuh dengan porak-poranda, kejahatan di mana-mana, banyak penipuan terjadi di mana-mana, banyak kesusahan di mana-mana, peperangan, ya bahkan di mana-mana banyak masalah kehidupan yang kita alami. Tapi firman Tuhan katakan, itu semua mendidik kita agar kita selalu beribadah, datang kepada Tuhan, selalu memberikan waktu kita, kesempatan kita, ya maupun ibadah minggu, ya kita ada waktu kesempatan untuk beribadah. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Tuhan mendengar seru-seruan kita, doa-doa kita. Bahkan Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, sebab itu sebagai kita manusia, kita tetap menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu maha atas segala sesuatu. Di tahun 2025 ini, mari kita belajar untuk lebih lagi meningkatkan ibadah kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan dan mengupgrade diri kita supaya penggenapan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, ya. Semakin kita bergirang mengikut salib Tuhan, semakin kita bersuka cita di dalam salib Tuhan dan percaya bahwa semua adalah waktunya Tuhan, semua di dalam pengasihan Tuhan dan koridornya Tuhan. Artinya Tuhan punya rencana di balik kehidupan kita yang kita alami sampai hari ini. Kalau hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan ibadah, kita diberi satu sukacita, itu bukan karena kuat gagah saudara dan saya, tetapi itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kita bisa menikmati. Karena firman Tuhan katakan bahwa semakin hari dunia ini semakin gelap dan semakin penuh dengan kejahatan. Oleh sebab itu dipesankan bahwa kita ya rajin beribadah dan rajinlah untuk dalam berbuat kebaikan. Saya percaya bahwa Tuhan itu maha untuk menolong, Tuhan itu maha untuk memberikan bagi kita, ya, untuk kita bisa bersama di dalam rencana Tuhan. Mari di tahun 2025 ini semakin kita meningkatkan diri kita di dalam iman dan di dalam kesetiaan mengikut Tuhan, di dalam komitmen kita, di dalam kita hidup diiring dengan Roh Kudus, maka kita semakin melihat pekerjaan Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupan kita manusia. Itulah kenapa sampai hari ini kita masih kuat untuk melakukan ya semua, maupun ibadah kita, maupun di dalam ketekunan kita, di dalam doa-doa kita,
Karena kita percaya bahwa Tuhan itu mendidik kita menjadi anak Tuhan yang bukan sembarangan. Tuhan mendidik kita menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan tentunya menjadi seorang pasukan yang kuat menghadapi persoalan-persoalan dunia ini. Karena masalah dunia ini complicated, sangat banyak. Ya, maupun kita masing-masing punya salib pribadi, tapi kita bersukacita mengiring Tuhan Yesus di dalam iman. Itulah keistimewaan kita menjadi seorang yang Kristen, ya, karena kita punya sukacita di dalam Tuhan dan kita semakin hari semakin giat mencari Tuhan. Mari kita majukan komitmen kita di dalam ibadah kita ini. Mari kita majukan iman kita, satukan hati kita agar kita bisa mencapai tujuan. Ya. Karena saya tahu bahwa kesehatian adalah satu cara untuk kita mencapai impian kita, tujuan kita, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang di pinggir jurang di dalam pengharapan. Artinya memang jiwa-jiwa yang Tuhan kirim ke sini ini complicated, masalahnya berat-berat. Bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang biasa-biasa. Tetapi Tuhan bisa mampu selesaikan dan buat mujizat. Sampai hari ini banyak yang sudah mengalami dari pelayanan kita ini. Oleh sebab itulah saya bilang, mari terus kita renungkan agar 2025 penyelamatan jiwa-jiwa, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan berikan kita roh bijaksana, roh yang taat, yang takut Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Disinilah saya katakan bahwa mengiring Tuhan itu butuh proses untuk bisa mengerti, tetapi katakan dengan iman, saya mau. Kuncinya kita tidak keras hati, kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, maka akan terjadi gebrakan besar di hidup kita di tahun 2025, yaitu tahun perkenanan Tuhan, tahun burung gagak. Orang yang dikenan Tuhan pasti akan menerima doa-doamu yang selama ini mungkin masih belum. Di tahun lalu masih tercancel, tahun ini Anda akan terima jawaban. Karena saya percaya itulah tahun burung gagak. Di tengah kesusahan besar, ekonomi yang gonjang-ganjing, di tengah kompletit keadaan dunia ini, karena segala sesuatu di dunia ini menuntut dengan keuangan, tetapi berkat Tuhan tidak pernah tergantung dengan itu. Tergantung iman kita, tergantung kesetiaan kita dengan Tuhan. Berkat Tuhan tergantung dengan ketaatan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari tingkatkan terus pelayanan kita, doa-doa kita. Jadikan jemaat kita adalah pendoa-pendoa syafaat, kawan sekerja Allah, sehingga kita bisa melihat di tahun ini, tahun jawaban dan gebrakan Tuhan yang terjadi. Semua seizin dari tangan Tuhan. Saya percaya yang terjadi di hidup kita adalah semuanya rencana Tuhan yang indah. Bukan hanya yang indah-indah, tetapi adalah kita belajar untuk apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dengan ketaatan, dengan kita sehati, memberikan diri, memberikan waktu. Dan saya berterima kasih, bersyukur sampai tahun ini kita masih setia di dalam doa-doa dan ibadah kita. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita selalu meningkatkan ini semua sehingga kekuatan yang baru kita terima dari pekerjaan Roh Kudus dan kita selalu hidup dalam rancangan Tuhan.